Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afrizal Fikri Arifah dengan NIM 20221037031131. Di sini saya akan mempresentasikan daripada tugas dua Panjar yang sudah diberikan. Nah, pada tugas dua ini tidak jauh-jauh daripada topologi sebelumnya. Jadi, apa namanya, boleh dikatakan tugas dua ini merupakan lanjutan dari tugas satu sendiri. Adapun ketentuan maupun soal yang diberikan ada seperti apa namanya, di saya share ini, share screen, di mana kita mempunyai tiga jaringan pulau yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya, di mana ada pulau admin, pulau riset, dan pulau tamu. Setelah itu seluruh pulau terhubung ke router pusat ISP. Jadi ISP itu router utama teman-teman kayak gitu. Nah, terus apa namanya, pada tugas dua ini eh, kita diminta untuk menempatkan keamanan jaringan, menerapkan manajemen bandwidth, menyediakan akses jarak jauh menggunakan VPN, serta melakukan kontrol akses web dengan web proxy. Oke, eh, kita sudah menyimak kurang lebih kurang lebih soal daripada tugas dua itu seperti itu. Lalu untuk topologinya ini sudah saya buat sudah saya apa namanya, konfigurasi. Terus apa namanya, eh, angka yang pertama kita membuka winbox daripada SP itu sendiri. Nah, ini SP. Kita membuat winboxnya di mana eh, kita akan membuat address list di router utama dengan cara IP. Setelah itu firewall. Terus eh, kita cari address list dan di sini, nah ini sudah saya tambahkan teman-teman. Jadi di sini ada admin terus address. Untuk adminnya sendiri kita berikan address 10. Setelah itu untuk riset sendiri kita memberi address 20 dan prefix 24. Setelah itu untuk tamu sendiri kita kasih address 30 dan prefix 24. Lalu jika ada yang bertanya apa ini? Nah, ini jadi kita itu untuk ngeblokir daripada website itu sendiri. Nah, di sini saya memblokir detik.com. Jadi nanti ketika kita mencoba detik.com itu bakal susah diakses karena dikeblok seperti itu. Dan saya mengaturnya itu di sini, apa namanya, di IP firewall seperti itu. Setelah itu kita pindah ke admin. Ini admin, muter admin, kita perbesar. Setelah itu kita buka IP, terus routers, cari routers. Nah, ini sudah saya konfigurasi dan sudah saya tambahkan routersnya sendiri. Saya sudah mengkonfigurasi sebelumnya dengan gateway 10.11111. Seperti itu. Terus saya tambahkan resabel header 1 seperti itu. Setelah itu eh, nah, terus kita kembali ke firewall lagi namun di admin.
Ini sudah saya buat filter rules ya teman-teman. Saya sudah konfigurasi sebelumnya. Ini input. Setelah itu eh, kita centang connection state, di mana saya akan mencentang accepted dan related. Setelah itu kita ke action. Action kita ubah menjadi accept seperti itu. Nah, ini digunakan untuk koneksi aman teman-teman seperti itu. Setelah itu pada ini saya juga sudah mengkonfigurasi sebelumnya, di mana pada general eh, saya menambahkan, eh, saya ubah chain dulu menjadi input. Setelah itu saya tambahkan source address 10. Setelah itu protokolnya ICMP karena ini kita gunakan agar kita bisa ping Google ya, kurang lebih seperti itu. Setelah itu actionnya accept. Setelah itu untuk yang ini ICMP sudah saya melakukan pengaturan input dengan address sekian TCP, terus saya nambahkan juga destinasi port 8291. Setelah itu actionnya accept. Ini tujuannya biar bisa apa ya, ISP terhubung ke admin seperti itu, bisa komunikasi lebih tepatnya teman-teman. Setelah itu ini sama source address-nya karena ini di admin jadi 10, terus destinasinya ada dua. Nah, ini digunakan apa ya? Ini menggunakan fitur SSH seperti itu biar lebih aman. Nah, terus ini kita eh, buat ngedrop apa namanya? Actionnya kita drop karena kita apa ya? Biar ketika ada yang berbahaya, entah itu malware atau apapun itu, dia bakal ke drop seperti itu. Jadi fungsinya itu ada di sini, firewall rules seperti itu. Setelah itu kita kembali ke SP. Kita ke SP ini buat bandwidth, buat membatasi bandwidth. Kita buka queues, ada di sini. Kita buka queues, lalu kita menambahkan. Dan perlu diingat saya sudah melakukan konfigurasi sebelumnya. Jadi saya sudah melakukan QQ, simple queue buat pembatasan bandwidth di mana eh, kita menamakan limit tamu targetnya itu menggunakan address dengan IP30 prefix 24. Setelah itu kita membatasi uploadnya 1 M, target downloadnya 2 M seperti itu. Terus ini LAN, ini kita kasih nama LAN reset. Terus target target dari alamat dengan IP20 prefix 24. Lalu target uploadnya 5 M dan target downloadnya 10 M. Setelah itu ini namanya saya kasih nama LAN underscore admin, targetnya itu dari alamat 192.168.10 prefix dengan prefix 24, max limitnya 4 M, terus target downloadnya 8 M. Seperti itu. Nah, untuk oh ya tadi saya kan juga jelasin kan di awal sebelumnya ini digunakan blog apa digunakan sebagai blog. Nah, ini kita masuk ke web proxy. Nah, web proxy-nya itu langsung saya konfigurasi di firewall biar lebih mudah seperti itu. Setelah itu untuk VPN kita ke apa namanya masih menggunakan firewall VPN di apa namanya di ESP. Kita buka NAT, cari NAT. Nah, ini sudah saya konfigurasi ya. Konfigurasinya ini di mana general kita ubah yang sebelumnya SCR NAT menjadi DST NAT.
Setelah itu destinasi alamatnya yaitu 11111, terus kita menggunakan protokol TCP, DST portnya 1723. Setelah itu kita action, kita ubah yang semula ASEP menjadi DST-NAT. Setelah itu addressnya yaitu 10111. Seperti itu. Setelah itu kita pindah ke admin. Nah, kita kembali ke admin. Kita sudah pindah ke admin ya. Ke admin. Di sini kita buka PPPP dari sini. Setelah itu apa namanya? Kita mencari ke PPTP server. Setelah itu kita centang enable-nya. Setelah itu kita tambahkan max MTU-nya sebanyak 1450 dan max MRU-nya sebanyak 1450. Setelah itu kita centang daripada MS cap 2 sama MS cap 1-nya. Setelah itu kita ke secret. Nah, ada di sini secret. Di sini saya sudah mengkonfigurasi secret, PPPP secret pada remote admin. Kita kasih nama remote admin. Setelah itu untuk passwordnya saya isi 123. Setelah itu servisnya PPTP. Setelah itu kita menambahkan lokal address 10.10.10.1 dengan remote address 10.10.10.2. Ingat kita nggak boleh sama, jadi harus ada pembeda. Setelah itu kita menambahkan root dengan 192.168.10.0 dengan preview 24, lalu kita spasi 10.10.10.2 dengan menambahkan remote address. Seperti itu. Hmm, dan biar tidak lama-lama kita coba dari apa namanya bandwidth. Bandwidth kita ke HP tamu. Kita coba di HP tamu ya teman-teman. Ini connect. Hmm. Karena tadi kita sudah mengatur web proxy, jadi kita apa namanya mencoba web proxy dengan membuka detik.com. Oh ya, sebelumnya kita masuk dulu ke Mikrotik Rakyat. Di sini sudah saya hubungkan ya teman-teman. Jadi langsung masuk. Nah, kita buka detik.com. Nah, kalau berhasil, karena kita sudah mengkonfigurasi daripada web proxy sendiri, jadinya ini apa namanya nggak bisa dibuka. Jadi aksesnya lama detik.com begitu kan. Dia nggak bisa langsung masuk ke detik.com karena kita sudah melakukan apa namanya web proxy ke detik.com. Coba kita membuka Instagram ya. Instagram.com. Nah, kalau Instagram.com itu bisa. Karena apa? Karena kita tidak melakukan konfigurasi. Sedangkan kita ke detik.com tidak bisa karena kita sudah melakukan konfigurasi untuk ngeblok detik.com seperti itu. Jadi kita nggak bisa kayak gitu. Nah, sedangkan ini kan bisa kan masuk ke Instagram seperti itu. Setelah itu kita juga sekaligus mencoba bandwidth dengan menggunakan speed test. Speed test apapun itu. Tapi kebanyakan kalau menggunakan speed test itu soalnya apa ya? Terkadang ada yang berhasil, ada yang enggak. Maksudnya itu kayak apa namanya? Tergantung kebijakan situs webnya ya untuk speed test. Tapi ketika kita melakukan bandwidth, eh iya, itu kurang lebih bocor dikit-dikit seperti itu teman-teman.
Nah, ini kita kan memberikan speed test yang itu kan apa namanya sedikit sedikit gemoy seperti yang apa namanya yang udah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, kita mencoba kita ini yang langsung bisa. Ini agak ribet. Nah, kita melakukan cek kecepatan internet karena kita sudah bandwidth ya teman-teman. Biasanya karena kita membatasi bandwidthnya, kurang lebih bandwidth yang dihasilkan, otomatis itu bakal lemot seperti itu. Jaringannya lelet. Nah, ternyata rendah itu karena kita sudah apa namanya sudah menerapkan bandwidth lah ini. Latensinya sendiri tidak dimuat 6 ms, setelah itu dimuat 14 ms. 1,4 Hz, setelah itu uploadnya kecepatannya itu sangat rendah, 1,5 Mbps. Nah, mungkin itu saja eh, hasil tugas yang sudah saya kerjakan dan sudah saya melakukan konfigurasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.